Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Patriot kelas 7 SMP Darul Hikam. Dalam video ini, kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar mengenai materi baru di kelas 7 ini di semester 1, yaitu mengenai internet. Oke, jadi memang ini tuh kayaknya udah nggak asing lagi ya di kehidupan kita sehari-hari mengenai internet. Kenapa? Karena setiap kegiatan kalian kayaknya sekarang tuh udah terkait banget ya, udah terikat banget dengan yang namanya internet. Nah, sekarang kita akan coba dalami lagi mengenai internet itu seperti apa ya. Nah, kita awali dengan target kita di materi internet ini. Yang pertama, nanti diharapkan kita dapat mengenal internet. Jadi internet itu kayak gimana sih? Terus apa aja hal-hal yang penting di internet ya. Kemudian dengan internet itu kita bisa ngapain aja. Terus nanti setelah itu kita akan praktik untuk berkolaborasi dan melakukan sharing file. Nah, ini nanti kita akan menggunakan platform Google Workspace ya. Google Workspace itu contohnya kayak Google Form, Google Drive ya, dan lain-lain ya. Jadi ini dua target utama kita, mudah-mudahan kita dapat mencapai target ini. Kemudian kita awali dengan pertanyaan gini ya. Pertanyaannya adalah kira-kira dengan internet itu kamu tuh bisa ngapain aja? Tadi kan di awal kita udah bilang kita tuh udah kenal sama internet. Kehidupan sehari-hari juga kayaknya udah nggak asing banget apa yang namanya dengan internet. Nah, sekarang silahkan kamu jawab ya, jawab dalam hati atau dicatat juga boleh. Kira-kira dengan internet itu kamu bisa apa aja, ya. Nah, ini penting karena kita biar biar tahu dulu gitu ya. Nanti sebelum kita masuk ke pengertian internet dan seperti apa internet, ini penting dulu untuk dijawab gitu ya. Silahkan jawab. Oke. Nah, dari pertanyaan ini Bapak akan mengambil sekitar 3 ya kalau tidak salah, 3 hal apa aja yang bisa kita lakukan dari internet. Langsung aja yang pertama, dengan internet kita tuh bisa mencari informasi ya. Kita tuh bisa mencari informasi apa aja menggunakan internet. Makanya internet itu yang pertama menjadi sebagai sumber informasi ya. Nah, informasi di sini unlimited ya. Maksudnya unlimited di sini adalah kita tuh bisa nyari apa aja gitu. Banyak yang bisa kita cari temanya politik, pendidikan, games, mungkin ya yang suka games atau olahraga gitu. Itu semua bisa dicari. Asalkan kamu atau kita si pengguna internet ini bisa bisa tahu ya cara 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 mencarinya itu seperti apa. Cara mencari yang baik itu seperti apa. Itu pasti kita bisa mencari apapun. Itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah internet itu sebagai media atau sarana komunikasi gitu. Dengan menggunakan internet, kamu tuh bisa berkomunikasi lebih efektif dan efisien gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah dulu gitu ya, sebelum adanya internet untuk berkomunikasi itu pernah tuh ada ya yang menggunakan media burung gitu. Jadi suratnya ditulis dulu, kemudian dikirim melalui burung gitu. Nah, ini cukup unik juga ya, karena Bapak sendiri ini kayaknya belum masuk nih logikanya gimana caranya burung bisa sampai ke alamat yang dituju, gitu ya. Tapi ini pernah terjadi dulu ya, zaman dulu-dulu banget. Gitu. Terus setelah itu, nah ini surat yang dicetak atau pada zaman tahun 2000-an mungkin Bapak juga sempat mengalami itu untuk mengirim atau berkomunikasi itu bisa melalui surat. Terutama untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh gitu ya, yang berbeda tempat. Itu bisa menggunakan surat. Nah, dulu itu harus nulis surat dulu ya, harus pakai perangko, kemudian harus ngirim ke eh, pos gitu ya. Kemudian setelah dikirim juga pengiriman juga mungkin sekitar 2 atau 3 hari tergantung jaraknya. Maka untuk berkomunikasi dengan jarak jauh itu harus memakan waktu yang cukup lama. Nah, di era sekarang gitu ya, dengan adanya internet ya, untuk berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu kayaknya sangat mudah gitu. Contohnya kita kalau ingin menyapa teman kita yang lama dan mungkin ada di tempat yang lain yang cukup jauh, cukup kita dengan menggunakan platform WhatsApp misalkan ya, atau platform lainnya, itu 1 detik pun kita sudah bisa berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Nah, itulah salah satu keuntungan internet. Mungkin kalian pernah mendengar menjauhkan yang dekat. Nah, gitu ya. Dan juga ke depan ini akan semakin canggih. Mungkin nanti bentuknya akan kalau sekarang sudah ada video gitu ya untuk berkomunikasi. Mungkin ke depan udah ada yang bentuknya hologram gitu ya. Who knows kita kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Jadi itu yang kedua, dengan internet kita berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya apa? Maka dengan internet kita tuh bisa belajar. Nah,
Ya mungkin kalian juga mengalami ya, terlebih di masa pandemi sekarang, kalian tuh bisa belajar di rumah gitu ya. Nah, di sini selain itu juga kamu bisa ikutan kelas online gitu ya, tutorial. Kemudian kalian bisa belajar apapun di internet ya. Sekarang sumber-sumber belajar tuh banyak ya, bahkan dari Instagram pun, dari TikTok malah ya, atau dari platform lain, YouTube kayak contohnya, itu udah banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, di sini juga ada contohnya, ada yang namanya learning platform. Ini juga sebenarnya banyak. Ini salah satu learning platform yang terkenal di luar negeri ya, yaitu Udemy. Di Indonesia pun juga sebenarnya ada ya, kayak Ruang Guru, kayak Genius, atau yang lain juga banyak gitu. Nah, kita ambil contoh aja di sini, Udemy itu jadi punya 65.000 lebih expert. Jadi expert itu kayak gurunya ya. Guru yang mengajar di platform ini tuh udah 65.000. Coba kamu bayangkan 65.000 guru dengan berbagai macam topik. Wah, ini berarti banyak banget gitu ya. Terus sudah ada 44 juta siswa atau ya yang ikutan kursus di sana, yang ikutan kelas di sana. Jadi ini udah banyak banget. Ini bahkan dan dilakukan ini secara online gitu. Jadi kita dengan stay home aja, dengan cukup duduk di rumah, asalkan ada internet, ada akses internet, kita bisa belajar banyak gitu ya. Dan memang sifatnya ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Tapi yang gratis pun ini banyak banget ya. Kalian tinggal cari topiknya apa, kamu bisa belajar langsung di internet. Oke, itu yang ketiga, kita bisa belajar. Kemudian, nah ini yang juga sering sekarang sudah dialami, yaitu berbisnis. Nah, jadi di internet kamu bisa berbelanja, ya, bisa berjualan, bisa bekerja malah ya dengan internet tanpa kita harus menuju ke tempat bekerja, ya. Bekerja jarak jauh gitu ya, bisa sekarang tuh bisa banget gitu. Jadi dengan internet kita bisa berbisnis, kita bisa menghasilkan uang, gitu ya. Nah, ini sedikit fakta bahwa ada tentang Januari 2021 kemarin ya, ada presentasi data mengenai pengguna internet ya di marketplace atau di e-commerce gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata pengguna internet itu ada dari usia 16 tahun bahkan ya, sampai 64 tahun. Jadi dari remaja sampai kakek-kakek pun ada gitu ya. Dan ini adalah beberapa data device yang digunakannya apa gitu ya. Contohnya di sini yang menggunakan mobile phone atau smartphone itu ada 79,1%. Kemudian yang mencari barang itu banyak banget ternyata ya secara online. Jadi dengan internet ini cukup banyak membantu gitu ya. Dan juga ada fakta-fakta lainnya yang menggunakan tablet gitu ya, dan menggunakan device lainnya. Itulah 4 hal ya yang Bapak ambil dan sebenarnya masih banyak lagi ya, dengan internet kita bisa melakukan satu hal gitu. Nah, oleh karena itu, sepertinya sekarang internet itu udah jadi kayak bagian penting di kehidupan kita. Kita nggak bisa terlepas dari yang namanya internet ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan bahkan kalau kamu pernah mendengar kayak ada istilah no internet, no life gitu ya. Bayangin aja ketika kamu lagi belajar gitu ya di rumah, terus internet atau wifi-nya tiba-tiba mati. Kayaknya langsung kelabakan gitu ya, langsung aduh bingung nih harus kayak gimana ya. Itu menunjukkan salah satu bahwa internet itu sudah menjadi bagian penting di kehidupan kita. Itu ya bahasan pertama kita. Nah, kemudian ini ada 2 istilah penting ya. Mungkin kalian pernah mendengar, "Aku mau internetan dulu, aku mau online dulu." Nah, kita sekarang akan bedakan bedanya tuh apa sih antara internet dan online. Apakah keduanya itu sama? Nah, ini kita masuk ke pengertian internet. Jadi kalau secara pengertian, internet itu merupakan jaringan dari miliaran komputer dunia. Jadi kayak kumpulan gitu ya, jaringan itu kan berkumpul, terkoneksi satu sama lain. Nah ini jangkauan itu seluruh dunia. Makanya ada miliaran komputer. Nah, sedangkan internet tersebut merupakan singkatan ya, singkatan dari interconnected network. Jadi jaringan yang terhubung di antara miliaran komputer di dunia. Nah, itu namanya internet ya. Nah, sedangkan kalau online ya, ini biar kita bisa membedakan antara internet dan online. Online itu merupakan komputer yang terhubung ke internet gitu. Jadi kalau komputer itu udah terhubung ke internet, maka itu disebut dengan online. Makanya kita sering dengar ya, aduh mohon maaf nih, aku belum online. Nah, maksudnya belum online itu berarti dia belum termasuk atau belum masuk, belum terhubung ke internet. Gitu ya, jadi kita bisa membedakan nih antara internet dan online. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal penting apa saja yang ada di internet. Nah, ini mungkin akan dibagi juga ke dalam beberapa video ke depan. Nah, contohnya ya, kayak gini ada
istilah website, kemudian ada istilah browser, kemudian gimana sih cara kerja internet. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Nah, satu hal penting mengenai internet bahwa ada yang namanya itu Internet Service Provider. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengakses internet, kalau mau online gitu ya, kamu tuh perlu ISP. Ya, singkatan dari Internet Service Provider itu ISP gitu. Ini adalah penyedia jasa layanan internet gitu ya. Jadi dia ini menyediakan jasa agar kita bisa terkoneksi atau bisa terhubung dengan internet atau kita bisa online gitu ya. Nah, contohnya di sini banyak di Indonesia sendiri ya, udah ada mungkin yang sering sekarang didengarkan ada IndiHome gitu ya, ada Biznet, ada First Media, ada MNC, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari ISP yang menyediakan jasa layanan internet. Dan biasanya untuk mengakses internet kan kita harus bayar gitu ya. Nah, kita bayarnya ke ISP ini gitu. Jadi dipastikan kalau misalkan kamu ingin mengakses internet, kamu perlu berlangganan ke Internet Service Provider. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan kenalan sama yang istilah World Wide Web. Nah, ini tuh merupakan kalau kalian sering lihat adalah www gitu ya. www.facebook.com, www.instagram.com atau yang lain gitu. Jadi World Wide Web itu adalah kumpulan dari website ya yang diakses menggunakan internet. Jadi kumpulan website yang udah ada di internet itu diistilahkan dengan World Wide Web. Itu kan jadi kalau dilihat World Wide Web itu luas gitu ya, dunia luas, web dalam dunia luas gitu. Nah, biasanya website ini terdiri dari informasi ya, teks, gambar, video, animasi, dan interaktif. Kalian bisa banyak lihat contoh website ya, Google gitu, Wikipedia. Kayaknya sekarang juga semua sudah memiliki website gitu. Kayak dan setiap website ini punya tujuan tertentu ya. Ada yang untuk pendidikan, untuk jualan, untuk apa lagi? Banyak ya untuk sebagai informasi aja gitu ya. Ada yang menyediakan gambar atau yang lainnya. Inilah yang namanya World Wide Web gitu ya, kumpulan dari website yang ada di internet. Nah, contoh websitenya apa? Kayak gini ya, tadi ada Google, ada Wikipedia, ada Steam ya, untuk orang-orang yang ternyata suka bermain games. Dan contohnya banyak lagi. Ketika kalian ngetikin atau nyari sesuatu di Google, biasanya Google langsung mengarahkan ke banyak website. Ada pilihan-pilihan gitu ya di website, di Google gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat cara kerja internet, teman-teman. Jadi internet itu terhubung melalui kabel-kabel secara fisik gitu ya. Ada kabel yang terlihat dan ada kabel yang terhubung di sana secara fisik. Nah, setelah terhubung, kita dapat akses website. Maka kita bisa mengakses website tersebut dengan yang namanya web browser atau yang kita kenal mungkin sekarang contohnya kayak tadi ya ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Safari, ada Edge ya, Microsoft Edge dan mungkin banyak juga yang lainnya. Gitu ya. Jadi yang poin penting di sini adalah ini nih. Internet itu harus terhubung melalui kabel-kabel secara fisik gitu ya. Kamu akses WiFi juga sama device WiFi tersebut juga terhubung ke kabel-kabel secara fisik gitu ya. Nah, setelah terhubung kita dapat mengakses website. Kira-kira begini cara kerja internet ya. Wah, ini gambarnya agak buram ya. Tapi intinya kayak gini. Jadi ketika misalkan lihat dari sini ya, dari komputer ini kamu melakukan request atau meminta sesuatu, misalkan mencari sesuatu informasi di Google. Kemudian dikirimkan melalui modem ya, melalui internet, melalui device internet ini. Nah, dari modem sini dikirimkan ke sumber informasi yang ada di internet melalui website yang banyak gitu. Nah, dari sini biasanya ada yang namanya komputer server yang menyediakan informasi tersebut. Maka ketika ditemukan informasi dari komputer server atau dari internet ini dibalikkan lagi ke modem. Kemudian masuk lagi ke komputer atau device kita yang lain. Itulah kurang lebih cara kerja internet ya. Jadi berproses terus, alurnya seperti itu. Ya. Nah, baik, itulah teman-teman Patriot 7 yang Bapak bahas mengenai internet. Perlu diketahui bahwa bahasan ini bersumber dari modul informatika kelas 7. Jadi silahkan kamu bisa baca lebih dalam lagi di sana, bisa mengerjakan soalnya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau boleh hubungi Bapak via media sosial. Ya. Nah, ada satu quotes terakhir dari Stephen Hawking bahwa katanya, "We are all now connected by the internet, like neurons in giant brain." Jadi kita tuh sekarang kayak udah terhubung banget ya satu sama lain di dunia ini melalui internet, gitu ya, like neurons. Jadi kayak saraf-saraf yang ada di dalam otak, ya, menghubungkan gitu ya, saraf-saraf di dalam otak itu menghubungkan satu sama lain. Dan itulah internet, gitu ya.
Baik, itulah mungkin bahasan Bapak. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya mengenai bahasan internet. Hal-hal penting apa lagi yang ada di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.